Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu tentang saya, Anda bisa klik di Google, kemudian ketik trainer Amir Faisal. Di sana Anda bisa membaca CV saya, kemudian juga saya membuat banyak blog di sana, ada 70-an blog yang bisa Anda baca. Kemudian kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, yaitu NLP, Neuro Linguistic Programming, Anda bisa bergabung di fanpage saya. Jadi juga ketik trainer Amir Faisal, tetapi di wall Facebook Anda, di baris paling atas yang ada gambar lensa itu Anda ketik trainer Amir Faisal, kemudian Anda klik dan jangan lupa Anda like. Di sana saya sudah memberikan pembelajaran NLP hingga lesson 13 dan pesertanya sudah 1070-an orang. Ya, Anda bisa menyusul dan Anda bisa menyimak pelajaran-pelajaran saya yang lalu hingga yang terakhir. Anda boleh mengajukan pertanyaan di lesson berapa saja. Boleh lesson 1, boleh lesson 3, boleh lesson 7, dan seterusnya. Dan kalau Anda ingin bertanya, Anda tinggal ketik komen. Dengan begitu, Facebook akan memberikan notifikasi pada saya bahwa ada komen, ada pertanyaan. Maka segera akan saya jawab. Baik teman sekalian, sekarang kita lanjutkan pembicaraan kita tentang bagaimana membangun brand, organisasi sosial, pendidikan, ormas, dan sebagainya. Jadi sekarang, jika pilihannya adalah merebranding, ingat ya, kemarin ada dua hal. Satu, new branding, kemudian yang kedua adalah merebranding. Jika pilihannya adalah merebranding, maka ada dua hal yang perlu Anda lakukan. Ya, yang pertama jelas adalah Anda bersama-sama dengan organisasi memperbaiki kualitas layanan. Jadi merebranding itu pengertiannya bukan hanya mengenalkan kembali kepada masyarakat produk kita, tapi juga memperbaiki layanan itu juga merebranding. Contohnya PT KAI. PT KAI produknya dari dulu ya cuman itu kereta api, mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tapi PT KAI membuat rebranding dengan apa? Dengan satu, memperbaiki layanan yang dulu hanya satu track menjadi double track. Dengan demikian sehingga yang tadinya kereta api dikenal sebagai angkutan yang selalu terlambat, dengan adanya double track, otomatis keterlambatan itu bisa dihilangkan atau paling tidak menjadi limited. Paling hanya 5 menit, ya kadang-kadang kalau berangkat biasanya pas. Ini sudah salah satu langkah merebranding. Ini baru satu. Masih ada lagi, layanan kabin. Dulu kereta api terkenal kereta apalagi yang ekonomi, berdesak-desakan, bau keringat, ada orang jualan makanan, bahkan ada yang bawa ayam dan sebagainya. Sekarang dari kelas eksekutif, bahkan yang super eksekutif, sampai dengan ekonomi semuanya AC semua dan pas dengan tempat duduk. Ini adalah sebuah upaya merebranding. Belum nanti masih reservasi, kemudian layanan toilet dan sebagainya. Nah, teman sekalian, ini adalah langkah-langkah untuk merebranding. Nah, nanti di organisasi sosial Anda lihat selama ini bagaimana layanan di organisasi itu. Maka perbaiki. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah perbaiki layanannya, atau tadi mulai Anda komunikasikan. Misalnya tadi di Muhammadiyah itu sebenarnya ada di sana
pemberdayaan petani misalnya. Nah, ini yang belum banyak disosialisasikan. Maka di situ yang langkah kedua dari pilihan rebranding tadi adalah mengkomunikasikan baik identitinya, ya benefit-benefitnya yang baru sekarang, ya, dan juga expertise yang dimiliki. Ini adalah kalau pilihannya adalah rebranding. Nah, teman sekalian, kemudian kita lanjutkan sekarang langkah-langkah membangun branding, ya, langkah-langkah membangun branding. Langkahnya yang pertama adalah Anda tentukan segmen. Jadi ketika sudah ditemukan tadi produk unggulan tadi atau kegiatan unggulan itu, kemudian Anda segmentasi. Kira-kira produk unggulan itu segmennya siapa saja di situ. Atau misalnya lebih dari satu juga segmennya yang satu apa, yang kegiatan kedua segmennya disegmentasi. Kemudian setelah disegmentasi kemudian dilakukan riset branding, riset terhadap produk itu. Kira-kira apa kebutuhan masyarakat itu yang harus paling utama dilayani dari produk unggulan itu. Ya, kemudian segmennya di situ juga diriset juga. Dipastikan lagi dengan riset segmennya siapa saja. Kalau itu milenial yang mendekati umur 45 tahun atau milenial yang mendekati umur 25 tahun. Ini harus diriset dengan pasti. Juga yang kaitannya dengan competitors. Karena juga organisasi sosial kan banyak. Nah, di situ dilihat yang sudah bersaing begitu banyak, kita cari segmen yang belum begitu banyak. Ya, sehingga kita masih punya ceruk-ceruk pasar yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah branding positioning. Ya, branding positioning ini nanti terkait juga dengan benefit sama identity. Tapi ada satu hal yang menarik, Mas sekalian. Ya. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu nanti ketika Anda akan melakukan segmentasi, ya. Jadi yang pertama adalah langkah branding itu adalah Anda membuat segmentasi. Dalam buat segmentasi ini ada 3 pilihan, ya, ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah ketika Anda membuat sebuah produk unggulan atau kegiatan unggulan itu, Anda pilihannya adalah undifferentiated, differentiated atau differentiated. Kalau undifferentiated itu berarti segmennya tidak dibatasi, siapapun bisa. Misalnya kegiatan-kegiatan hiburan misalnya. Ini biasanya hiburan ini ya semua orang ikut, ya, atau Anda buat festival. Itu semua orang bisa ikut. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya differentiated. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan menyangkut gerakan santunan sosial. Ya, seperti itu misalnya. Tentu masyarakat tertentu yang harus disantuni. Ya, tidak bisa semuanya mendapatkan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan digital. Itu juga differentiated. Jadi Anda lihat ya pilihannya. Atau pilihan yang ketiga adalah concentrate. Jadi hanya ceruk tertentu saja di situ kegiatannya. Tapi kalau organisasi sosial biasanya akan memilih biasanya yang 2 di atas tadi. Kemudian jadi tadi setelah Anda menentukan segmennya, maka kemudian tadi sudah dilakukan riset, ya. Riset terhadap siapa yang menikmati kegiatan itu, customernya siapa saja, ya. Dari kegiatan unggulan itu siapa yang paling membutuhkan. Kemudian Anda tentukan di situ adalah promosi yang dipilih. Ya. Promosi yang dipilih. Nanti promosi akan kita bahas setelah episode ini, kita khusus bahas mengenai promosi. Tapi yang jelas nanti akan menentukan promosi yang dipilih. Kemudian yang ketiga, langkah melakukan branding ini adalah brand positioning. Ya, brand positioning ini adalah positioning terhadap identitinya. Ingat kemarin ya. Jadi masyarakat kota, masyarakat pedesaan, misalnya antara NU Muhammadiyah ini biasanya sudah ada identitinya. Ya, tanpa dijelaskan orang sudah tahu bahwa oh ini adalah komunitas Muhammadiyah, ini komunitas NU, ya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan benefitnya. Jadi kemanfaatan dari ini, manfaatnya di mana, ya. Tapi teman sekalian,
walaupun sudah ada identity, tetapi faktor yang ketiga, faktor expertise ini sekarang yang menentukan. Jadi di arah kemajuan, di arah industri 4.0, ini expertise sangat menentukan. Jadi dengan keunggulan expertise, keunggulan kompetitif ini sekarang sudah mengabaikan identitas sekarang. Contoh sederhana aja ini. Ya. Coba tanya di UMS itu, Universitas Muhammadiyah. Di Universitas Muhammadiyah, bukan UMS, ya, Muhammadiyah. Saya sebut UMS karena Surakarta itu memang besar sekali. Itu di sana tidak hanya anaknya orang Muhammadiyah saja gitu. Ada banyak anaknya orang-orang NU. Bahkan anak-anaknya yang tidak kedua-duanya. Nah, di situ karena apa? Karena sudah expertise. Jadi kalau Anda brand positioning-nya ini sudah tinggi expertise-nya, maka Anda tidak usah begitu khawatir terhadap identity. Ya, otomatis dia akan ikut terangkat. Oke ya, jadi bisa dipahami ya. Saya ulang sekali lagi supaya lebih jelas. Jadi dalam membangun brand itu langkah-langkahnya ada 3. Ya, jadi pertama adalah tentukan segmennya. Ya, segmen ini Anda lihat siapa yang akan paling mendapatkan manfaat atau paling menginginkan kegiatan-kegiatan di organisasi itu. Ya, di situ dilihat. Kemudian didiferensiasi. Oke ya, ini dalam menentukan segmen. Kemudian dalam menentukan segmen itu tentu saja harus Anda riset untuk memastikan ya, supaya tidak hanya feeling saja, tidak hanya intuisi saja, tapi itu ada angka-angka pastinya. Jadi Anda harus mengerahkan tim riset di situ untuk menentukan pastinya sasaran customernya, ya. Kemudian produk unggulan itu masih dipilih lagi, ya, yang paling spesial. Kemudian nanti juga menentukan promosi yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga adalah menentukan brand positioning. Tetapi brand positioning itu yang paling menentukan adalah expertise atau keunggulan dari produk ataupun kegiatan dari organisasi Anda. Baik, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Nanti kita akan bicara bagaimana mengkomunikasikan brand, yang membuat promosi dan seterusnya. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya.